Dipersilakan duduk kembali. Mas udah nggak usah, udah nggak ada lagi. Tapi ada bocoran lagi katanya tiket pesawat untuk Holy Land Tour ke Israel. Itu informasi tapi transit di Iran. Ya, nggak apa-apa ya. Aman seminggu di Iran ya. Tapi satu hal yang pasti, terima kasih buat panitia yang sudah mengundang Mongol untuk Pasca di kota Batam ini. Saya hitung-hitung saya ke Batam kurang lebih sudah 212 kali perform di Batam. Jadi Batam adalah kota yang paling Mongol selalu datangi. Dari Adam dan Hawa di Taman Eden sampai hari ini saya tetap ke Nagoya Hill. Karena buat Mongol toko yang paling murah untuk Mongol datengin karena banyak barang-barang yang nice to meet you. Ya, 15.000 ada, bahkan yang penting yang belanja artis Pak, pasti itu original sekalipun. Tapi kalau orang tanya, Ngol, kalau dalam dunia stand up apa yang dalam acara gereja apa yang ingin engkau bagikan? Saya ingin bersaksi sebentar Bapak Ibu, boleh? Jadi buat teman-teman semua yang hadir malam hari ini, saya secara pribadi tidak pernah bercita-cita untuk jadi artis. Buat Pak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota, saya tidak pernah bercita-cita. Karena saya hidupnya di kepulauan perbatasan Filipina. Namanya Kepulauan Sangihe, sekarang menjadi kabupaten sendiri. Dulu kabupaten Kepulauan Sangihe Talaut, sekarang menjadi kabupaten sendiri. Jadi otomatis saya sudah tahu masa depan saya akan seperti apa. Ya mentok, ya naik pala, naik cengkeh, naik kelapa. Pokoknya meninggal di 3 area inilah ya. Jatuh dari pohon mana kita belum ada yang tahu. Jadi saya sudah tahu mau jadi apa Mongol the next hidupku. Tetapi ternyata Tuhan berkehendak lain teman-teman. Manusia boleh merencanakan apapun tetapi Tuhanlah yang menentukannya, betul? Jadi saya ditawarin sekolah pendeta di Medan. Sponsornya juga kepala daerah mantan. Saya ambil karena saya percaya beliau punya uang banyak. Naik kapal Lambelu, waktu itu Mongol pikir naik pesawat sayang, ternyata naik kapal. Tiket diterima ekonomi dek 2. Jadi saya udah mikir ini kalau kapal tenggelam yang paling pertama meninggal kami Pak di dek 2. Jadi otomatis kita udah oke lah enggak apa-apa, yang penting kan untuk sekolah. Nyampe Jakarta ternyata sponsor kabur dan saya harus luntang lantung tinggal di jalanan. Saya harus jualan koran dan gak tahu bagaimana Tuhan tuh luar biasa Bapak Ibu. 2011 saya ada di sebuah kafe di Kemang. Saat itu ada komunitas namanya Stand Up Indo dan mereka sedang melakukan namanya open mic. Dan ada teman Mongol juga orang Batak, Bang Eka Siregar. Dia tulis nama Mongol di kertas kecil. Terus tahu-tahu dipanggil sama MC-nya. Nih ada yang mau nyoba nih. Namanya juga lucu nih. Langsung aja kita panggil Mongol. Mongol, kenapa gua? Terus orangnya kayak nantang Mongol, kalau lu bisa Ngol berarti lu keren. Dan saya nggak pernah tahu bahwa yang nonton saat itu juga ada salah satu eksekutif produser dari sebuah TV. Dan akhirnya saya diundanglah untuk syuting pertama stand up show Metro TV. 2011 bulan September adalah awal muasal Mongol masuk TV. Dan puji Tuhan sampai hari ini Indonesia mengenal Mongol Stress, stand up komedi terbaik, terlaris, termahal, terkaya di Indonesia. Muka boleh ala kadarnya Bapak Ibu. Yang penting dompetnya nggak ada nomornya. Karena kadang-kadang kan kita selalu bilang begini, Ngol kan kalau jadi artis harus cakep. Enggak juga. Saya dengar nasihat senior Mongol. Saya waktu itu syuting di sebuah stasiun TV, Trans TV. Senior Mongol ngomong begini, Ngol, jelek jangan pernah merasa rendah diri. Ingat Ngol, film butuh cantik dan cakep. Sinetron butuh cantik dan cakep. Tapi sinetron dan film tetap butuh orang jatuh dari pohon. Berarti saya yang kebagian jatuh bos. Gak apa-apa yang penting duit masuk.
Saya sudah terkenal di mana-mana stand up komedi Indonesia, satu-satunya stand up di 3 presiden. Tapi di saat saya main sinetron pertama, saya jadi kuntilanak, Pak. Kagak ada dialognya, Pak. Serius. Cuman disuruh naik pohon, oke ngol action, gitu doang, Pak. Serius, Pak. Saya putra daerah dari Sulawesi Utara yang paling banyak main film. Saya sudah membintangi 51 layar lebar, Pak. Film pertama saya jadi orang Batak, syuting di Sibolga. Judul sinetronnya Mursala, judul filmnya Mursala. Itu cerita tentang marga Parna, Pak. Saya jadi Sahat Tanjung. Syutingnya di Sorkam di rumah Pak Akbar Tanjung. Rombongan berangkat dari kantor bupatinya, nyampe ke Sorkam, Rio Dewanto turun, semua orang minta foto. Titik Rajo Bintang turun, semua rebutan foto. Ya ampun Tuhan Yesus, Pan Mongol turun, datang bapak-bapak lain, kau turunkan koper-kopernya ya. Agak tahe, dikirain aku asistennya artis, Pak. Jadi serba salah, muka seperti Mongol, Pak, serius. Saya gereja di Jakarta lagi ibadah kusyuk, ada yang hilang handphone, segereja langsung lihat ke Mongol. Saya bilang Tuhan besok gua pindah agama. Teman Mongol nyolek percuma, ngol sebelah hilang sandal, pasti lu juga. Nggak enak, Pak, muka jelek, serius. Tetapi orang tanya terus gimana ngol, santai aja. Kita contoh Pak Wali Kota kita dengan Ibu Wali Kota. Mereka santai dalam hal memerintah karena mereka sudah tahu tupoksi masing-masing. Saya juga calon wali kota sejujurnya 2019. Anda pasti akan coba googling, Mongol mencalonkan diri 2019 jadi wali kota di Manado. 3 hari sebelum penetapan Mongol mundur. Orang tanya kenapa Mongol habis duit? Bukan, Pak, saya jadi wali kota di kampung halaman. Tergenapilah Matius 1 ayat 1 sampai 27. Abraham memperanakan Ishak, Ishak menganapi omak dan kita pe mama basodara Mongol. Hilang 5 juta 2 bulan kemudian OTT KPK. Jadi lebih enak jadi apa? Jadi artis, sayang. Yang ditakuti cuma 2, bos. Gereja dan dirjen pajak. Kalau jadi pejabat publik ada KPK, BPK, PPATK. Oh Tuhan, sampai Tuhan datang mut-mutan hidup. Tapi lihat Pak Wali Kota kita dengan Ibu Wakil Wali Kota. Keren mereka. Sambutan dari Pak Wali Kota tadi kita jaga nilai toleransi di Kota Batam. Itu harus kita jaga, teman-teman. Kita umat Kristen jangan merasa diri udah gue pasti masuk surga. Belum tentu. Alkitab yang bilang tidak semua orang yang memanggil-manggil Tuhan, Tuhan bilang aku kenal engkau, no. Tapi bagaimana ngol biar matinya lama? Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota contohnya mereka orang-orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati pasti lama mati. Serius, Pak. Kenapa? Karena orang sombong Alkitab bilang Tuhan gak berkenan. Apalagi yang jalannya apa lu lihat-lihatin ngapain? Nah itu cepat matinya, bos. Malaikat maut nunjukin muka langsung game over. Tapi kalau rendah hati jalannya selalu nunduk, permisi, pulang dulu ya, assalamualaikum, shalom. Itu pasti lama mati. Kenapa? Dia bisa lihat sepatu malaikat maut, bos. Dia bisa putar balik. Umur panjang, Pak. Umur panjang kedua apa yang perlu dilakukan? Saya pernah bawa di depan Pak Jokowi. Budek adalah rahasia umur panjang. Kenapa orang budek lama mati, Bang Mongol? Dipanggil sebelah dia nggak dengar, apalagi dipanggil yang di atas. Ini yang di atas udah manggil Ibu Yohana. Oma, Oma, malaikat lapor, bos. Omanya dengar. Bos bilang udah biarin aja ntar mati sendiri. Jadi ngadepin hidup gak usah ribet, teman-teman. Jaga toleransi. Tadi di hotel ada yang nanya begini sama Mongol. Kenapa sih kok Israel suka perang? Pak, kita gak usah berpolemik. Tapi kita sebagai orang Kristen harus ingat Pak kasus Yakub. Anda
Anda tahu Yakub dulu namanya Yakub. Dia menjadi Israel gara-gara apa? Berantem sama malaikat, Pak. Ini malaikat aja diajak ribut, apalagi negara orang. Anda nggak baca di Kejadian 32? Semalaman dia berantem sama malaikat, bos. Tuh malaikatnya sampai bilang, udah pagi gua pulang dulu ya. Akhirnya dia bilang namamu akan berganti menjadi Israel. Jadi jangan kaget kalau suka ribut. Disantai-santai aja. Yang hadir hari ini banyak banget nih mama-mama. Ya kan, ayo jangan ngotot pingin cantik di muka. Cantik hati aja lebih penting. Ini temen Mongol mamanya sampai ke Korea facelift, tarik muka. Sekarang dia hidupnya susah. Kenapa udah nggak bisa ketawa, kekencengan nariknya. Jadi ketawa, udah susah, dia takut putus benangnya. Udah. Buat cewek-cewek cantik, muluskan hatimu biar dapat suami yang baik. Betul? Nggak usah kejar-kejar skincare. Skincare itu nggak abadi, bos. Karena 100% skincare dijual hanya untuk muka, lehermu nggak masuk. Jadi berapa banyak tadi Mongol ke mall, ada cewek glowing di muka, lehernya hitam. Kayak kaki kena knalpot. Gak usah ribet. Sama juga bapak-bapak, gak usah nge-gym, fokus kerja. Mau nge-gym buat apa? Mau six pack. Tenang, Pak. Di tempat nge-gym ada 100 cowok six pack, 60-nya pasti ngondek, Pak, berdiri jinjit. Nggak usah. Yang paling, terus apa Ngol yang paling keren? Yang Mongol selalu nasihati para hamba-hamba Tuhan. Ini belakang Mongol banyak pendeta, di depan juga ada pendeta. Tolonglah nanti kalau doa makan jangan lama. Kita tuh terkenal sebagai agama yang paling lama doa makan. Di mana Ngol lamanya? Kalimat awalnya. Kalau dia kalimat awalnya tak putus-putusnya, lama banget itu, Pak, serius. Saya sampai ada teman Mongol bilang, ayo barokok Mongol 2 batang itu baru amin. Lama sekali. Karena ada kalimat-kalimat jebakan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Udah amin belum? Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, ekonomi bangsa kami, sosial politik bangsa, disebutin satu-satu. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, amin belum. Kami juga berdoa buat pemimpin bangsa kami Tuhan. Bapak Presiden Prabowo, Tuhan Engkau berkati. Apa yang dia kerjakan Engkau buat berhasil Tuhan. Keluarganya, istri, anak, cucu dan menantu. Lah Pak Prabowo belum punya menantu, belum punya cucu. Terus kenapa lu bawa dalam doa? Jadi kalau orang nanya, Ngol gimana doa makan yang paling benar? Mari kita berdoa menurut agama dan kecepatan masing-masing. Jadi nggak usah ribet dalam hal hidup, termasuk apa? Termasuk makan, Pak. Kita jangan selalu dengar kata oknum dokter yang belum tentu bertanggung jawab atas statementnya. Apalagi sekarang banyak oknum dokter yang kadang bikin bingung buat kita yang hidup, Pak. Semua serba dilarang. Pak Mongol, kan Bapak Kristen ya, suka makan babi kan Pak Mongol? Emang kenapa dok? Aduh Pak Mongol, itu daging babi punya cacing, mengandung cacing pita. Saya langsung nanya dokternya, pitanya warna apa dok? Emang kenapa dok? Aduh Pak Mongol, cacing pita itu dimasak pada 1000 derajat Fahrenheit, cacing pitanya nggak mati. Mongol pulang lah kan ke rumah, aku bilang sama opung, kata pendeta kita nggak usah lah katanya makan babi opung, adong cacing pitanya dimasak katanya nggak mati cacingnya opung. Ya opung Mongol langsung ngomong, makan lamang selama kau kunyah putus cacingnya, mati juga tuh cacing. Kenapa jadi ribet? Apakah Anda lupa Yesus mengusir setan di Gerasa, setannya masuk kemana?
ke babi. Yang minta masuk ke babi setan apa Tuhan yang suruh? Setan yang ngomong, bos adong babi. Ini kan? Mungkin Tuhan pakai bahasa anak gaul sekarang, gas. Masuk. Berarti babi adong apa? Ada setan. Dengan kita makan babi, kita makan gas. Jadi nggak usah ribet bos. Apalagi dokter suka ngomong sama Mongol. Ibu wakil wali kota kita tuh cantik banget. Tuh kalau Mongol foto bersama dengan ibu wakil wali kota, kelihatan ibu wakil dan sopirnya. Cantik banget. Waduh. Tapi satu hal yang pasti, karena kita muka kurang cantik, kurang keren begini Pak, kulit kering, dokternya ngomong Pak Mongol harus rajin makan sayur dan buah-buahan. Kenapa dok? Karena biar apa? Seratnya memperbaharui kulit kering Bapak. Saya bilang dok, kambing tiap hari makan sayur. Monyet tiap hari makan pepaya. Mukanya nggak glowing. Kenapa ribet? Yang paling benar tuh penuhi isi dompetmu. Pas buka semua langsung glowing, nice to meet you. Itu nggak usah ribet. Terus yang paling utama apa bang? Anda yang tinggal di kota Batam, apa yang perlu Anda lakukan untuk mendukung program pemerintah? Salah satunya adalah doakan pemimpinmu. Amin. Doakan Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota. Biar mereka bisa memimpin kota ini menjadi kota yang luar biasa. Amin. Terus jangan lupa juga doakan presidenmu dan wakil presidenmu. Gak usah protes, udah terlantik Pak. Roma 13 menyatakan kalau sudah dilantik berarti Tuhan juga campur tangan. Kenapa Anda protes? Tapi kan Pak Mongol mereka begini-begini, Anda udah lupa kitab Daniel 4:17 bilang orang rendah sekalipun dapat Tuhan angkat. Buktinya Mongol Pak jelek tapi artis. Karena kenapa? Karena ada tangan Tuhan yang menyertai hidup kita. Santai aja buat bapak-bapak yang gendut, jangan nge-gym. Perlihatkan gemukmu, jangan sok-sok tahan napas, lepas. Karena Anda mempraktekkan firman Tuhan dalam kitab Yesaya, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Berarti orang gemuk adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Jadi nggak usah dengar kata oknum dokter, belum tentu dia juga meninggal. Dilepas. Saya kemarin nyampe langsung ke Singapura bos. Pas saya lupa berangkatnya jam 4. Kapal terakhir jam 21. Berangkat ke Singapura saking kayanya cuma buat beli roti. Orang bilang kenapa kalau nggak belanja di sana? Di Indonesia ada bos. Tokonya banyak di Indonesia. Anda mau brand apapun. Ada teman Mongol orang Manado. Pak Wali Kota mohon maaf Pak. Mereka cuman petani Pak. Cuman punya cengkeh tapi kebun banyak Pak kebunnya. Dikumpul kurang lebih 40 karung Pak. Duitnya masuk. Apa tahu yang dia beli? Jam tangan RM. Richard Mille. Cuman ada di Plaza Indonesia Pak. Di telepon, Ngol, Batamangding kita mau beli jam. Temenin saya mau beli jam. Ayo gas, berangkat bos. Dibeli jam tangan 2,4 miliar rupiah. Saya jamnya 15 juta. Dia jam tangannya 2,4 miliar. Terus dia beli gelang Cartier 3 biji 600 juta. Dia ulang tahun telepon Mongol, Mol hadir kok di rumah kita ulang tahun. Mongol pulang Pak ke Manado. Nyampe di Manado, oh Tuhan dia pakai baju LV. Jam tangan RM, gelangnya Cartier. Tapi jam dinding di rumahnya ada tulisan HUT Polri. Gue langsung bilang sama temen Mongol, ngana bodok itu jam tangan, jam dinding itu ngana dapat di Car Free Day. Itu gratis dibagi-bagi. Masa jam tangan 2,4 jam dinding HUT Polri.
Kalau ada tanda tangan Pak Kapolri bagus. Ini kertasnya udah mulai mau keluar dari tempelannya. Tuhan, kita bilang ini yang jadi masalah. Kadang kita pingin gengsi tinggi, mendingan sederhana lebih enak. Betul, betul. Karena Tuhan juga ngajarin kita nggak boleh sombong, nggak boleh nggak boleh pamer, nggak usah meninggal, nggak ke bawah. Apalagi Mongol suka ngomong ya kan, buat kita orang Kristen yang hadir hari ini, hilangkan budaya taruh Alkitab di peti mati. Orang hidup aja nggak baca, apalagi udah mati. Di Oma Mongol di Sangir meninggal umur 100, Alkitab ditaruh di tangan sebelah kanan. Mongol bilang sama tante, ambe jo Oma buta huruf. Siapa yang mau baca giliran mati baru dikasih. Hidup aja dia nyari Matius dari Kejadian dia buka. Di mana ongke? Matius Oma. Masih Kejadian 6 Pak. Udah habis baca dari Matius 1 dari 27, khotbah udah jalan. Oma masih di Keluaran 7. Apalagi ya kita kalau tapi kalau orang nanya, Ngol, apakah hidupmu baik-baik saja? Hidup saya baik-baik saja Pak. Bapak Ibu, saya melewati fase hidup dengan luar biasa. Saya melewati kehilangan uang 53 miliar untuk mendukung seorang calon gubernur. Ternyata calonnya korupsi, duitnya nggak balik Pak. Saya mau tuntut, takut dianggap bagian dari kroni. Jadi saya dua tahun Pak itu nangis sama ingus meleleh, ketemu Pak sama air mata Pak asem. Saya tahu rasanya karena di saat kehilangan duit itu air mata meleleh sama ingus ketemu, bener Pak asem. Terus orang nanya, terus gimana Ngol conclusionnya? Saya ikuti firman Tuhan. Mongol datengin orangnya, Mongol bilang tahun Yobel ku berlakukan dalam hidupmu, alias hutangmu kuputihkan. Keren kan? Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? 2020 Covid terjadi. Kapolri mengeluarkan maklumat tidak boleh ada pengumpulan massa. Saya langsung bilang, oh Tuhan, habis doi kita. Tahu-tahu telepon masuk, Bang boleh stand up? Nggak mau Mongol, nggak mau masuk penjara. Nggak Bang, kita stand up by Zoom. Stand up by Zoom? Tuh ngapain gue? Stand up Bang, tapi abang gak usah kesini. Jadi di rumah aja. Dari situ Mongol langsung bilang memang Tuhan luar biasa. Stand up by Zoom adalah stand up yang paling enak sampai hari ini. Orang tanya kenapa Ngol? Gak perlu orang ketawa karena semuanya di mute. Tapi duitnya masuk 70 juta. Itu gak usah pakai berdiri nyanyi Indonesia Raya. Karena di atas batik di bawah boxer. Doi masuk gitu. Santai Pak, karena cara Tuhan memberkati itu banyak. Gak usah dibuat ribet. Buat anak muda deh, jangan pakai narkoba untuk terlihat keren. Tapi kan abang enak, abang bisa punya Ferrari. Ya saya karena dari main sinetron Pak. Itu sinetron yang mengajarkan nilai toleransi. Karena saya main di sinetron Maija pengen ke Mekah. 99 pemainnya Muslim, Mongol doang yang Kristen Pak. Saya sampai lokasi syuting saya bilang sama sutradaranya, mohon maaf saya cuma bisa alhamdulillah, bismillah dan assalamualaikum. Yang lain Mongol nggak bisa, jadi mohon maaf mungkin belum berjodoh sinetronnya. Oh nggak apa-apa Pak Mongol, tetap main Pak Mongol. Saya bilang Pak takut nanti salah ngomong, tenang tetap main. Saya curiga ini sutradara ngotot Mongol main. Mongol langsung nanya, ini judulnya apa Pak nanti? Babi ngepet Pak Mongol. Ya Tuhan, berarti gue yang jadi babi Pak. Saya langsung bilang Pak kayaknya jangan deh Pak. Maksudnya aduh Tuhan, masa gue jadi babi? Mungkin cari yang lain aja. Udah tenang aja Pak Mongol. Yang jadi siluman babi udah ada. Siapa Pak? Preti Asmara almarhumah. Terus yang jadi babi ngepetnya Aldi Taher. Nggak mungkin kan ada 3 babi dalam satu sinetron Pak. Jadi Mongol langsung oh puji Tuhan, aduh sudah ada 2 yang jadi babi, berarti kita nyandak jadi babi. Mongol tanya ke bapaknya, tapi nanti Mongol ngapain Bang?
Mongol kamu gendong babi. Anda googling di YouTube, Anda cari di YouTube kalau nggak percaya. Saya gendong babi Pak. Babinya hidup. Original Pak, itu babi, serius Pak. Jadi oke Ngol, gendong. Ya Tuhan, dia belum cebok nih babi. Tuhan nih baru rezeki. Cuman orang tanya kenapa Mongol ambil. Saya sehari satu episode dibayar 33 juta. Satu hari bisa sampai 2 atau 3 episode. Berarti taruhlah saya satu hari punya 66 juta. Jangankan satu babi, satu kandang pun Mongol gendong bos. Doi maso sayang. Terus kenapa Mongol milih stand up komedian? Karena stand up komedi adalah seni yang paling cepat, hanya 15 menit bos. Paling tinggi 20 menit. Keluar Jakarta 150 juta. Sekarang udah berapa? Udah lebih dari 30 menit. Berarti Bang Sutarman yang nambah. Ya kan? Jadi nggak usah dibuat ribet. Hari ini kita kedatangan anggota DPR RI. Beliau, Anda boleh tanya kepada beliau. Beliau berarti mentor Mongol. Beliau berarti menjadi anggota legislatif, berarti melewati fase. Tetapi beliau tetap bersama Tuhan. Tuhan akan mempromosikan apapun yang menjadi keinginan kita. Amin. Jangan tinggalkan Kristus teman-teman. Jangan. Saya pribadi udah berapa kali Pak. Cuman saya bilang kenapa Mongol. Saya santai hidupnya bos. Besok pagi saya pulang, sore saya harus berangkat ke Cina. Karena papa saya jatuh di kamar mandi. Papa saya orang China asli, mama saya orang Manado suku Sanger. Jadi saya lebih dapat RRI-nya Filipina daripada Indonesia. Kami ke Filipina gak pernah urus paspor Pak. Cuma naik perahu kecil, bawa kelapa 5 nyampe Davao Pak. Serius, gak pernah ribet Pak. Jadi sampai hari paling terakhir, saya seorang duda. Ya, available man. Kalau ada yang lagi nyari-nyari pasangan hidup, yang penting syaratnya hanya 3. 1, seiman. 2, anak tunggal. 3, yatim piatu. Kenapa Mongol begitu? Karena kalau dia anak tunggal berarti Mongol gak punya ipar. Kenapa Mongol gak suka ipar? Karena sesuai judul sinetron, ipar adalah mautku. Kenapa yatim piatu? Karena kebahagiaan Adam dan Hawa adalah karena Adam tidak punya mertua. Bercanda Pak. Jadi ngadepin hidup di bawah santai. Saya stand up depan presiden, makan siang di istana. Saya tampil di acara TNI Polri, menghibur para jenderal. Itu adalah salah satu yang Mongol rasakan dalam hidup saya, kebaikan Tuhan. Nggak pernah terpikir Bapak Ibu. Saya nggak jadi sekolah pendeta, tapi saya sekolah ambil misi. Jadi sekarang di depan Mongol ada evangelis Roni Immanuel, sarjana psikologi, magister ekonomi. Benar ya titel Mongol ya? Iya benar-benar. Yang percaya yang kurang beriman. Jangan dipercaya Pak, jangan dipercaya. Komedi itu bisa kemana-mana Pak. Ya, jadi dalam hal hidup tuh santai aja. Stand up paling berani di Asia, nomor 1 Mongol, nomor 2 di dunia Mongol. Keberaniannya bukan stand up depan presiden tapi di orang mati. Itu juga bukan stand up Pak, melayat. Tahu-tahu MC nggak ada otaknya, dia lari dari belakang. Kita akan dengarkan stand up dari Mongol. Saya lihat orang matinya, oh Tuhan, ini orang mati. Istrinya ngomong, tolong hibur ya Mongol, nanti oma transfer. Gua dengar kata transfer Pak, berubah otak Mongol. Langsung di tengah sama Mike Pak. Materinya gimana? Orang matinya yang gua jadiin materi. Karena nggak mungkin dia melakukan pelaporan Pak. Udah game. Karena buat Mongol orangnya juga lucu Pak, meninggal dia pakai kaos tangan. Saya nanya sama anaknya dulu, Papa pas kibraka ya, kok pakai kaos tangan gitu.
Terus sepatunya ini yang paling lucu nih buat hamba-hamba Tuhan. Kalau meninggal nanti sepatu dipakai. Jangan hanya kos kaki. Saya nanya ini kenapa sih omnya nggak dipakai sepatunya? Dia jawab biar nggak jalan Pak Mongol. Dia so mati mau berjalan ke mana le ini opa? Mongol bilang sama istrinya pakai jomam. Kenapa Pak Mongol? Takutnya hari ketiga Tuhan datang ke alam kubur. Terus Tuhan bilang sama opanya ikutlah aku. Sepatu belum kepake. Tuh, jadi pakailah dari hari. Sudah joso lama. Tahu-tahu saya terima kasih saya Mongol nyamperin saudara istrinya, mohon maaf ya Oma kalau kurang lucu soalnya mendadak. Aduh kamu lucu banget Mongol. Semoga berkat Tuhan yang sudah Oma transfer berguna buat Mongol ya. Hah, Oma udah transfer? Udah Mongol. Ini udah masuk 40 juta nih buktinya. 10 menit 40 juta. Sekarang udah berapa menit? Nggak ada yang ngasih kode closing. Mandi bikin sengaja ya, tapi nggak apa-apa, saya suka dengan Batam bos. Batam tuh kalau boleh Mongol tinggal di sini, tanah murah, saya pengen tinggal di sini. Serius Pak, keren banget. Mau ke Singapura hanyut juga jadi ya kan. Terus yang khotbah juga tadi luar biasa beliau. Jadi kita sepakat mendoakan Pak Wali Kota dengan Ibu Wakil Wali Kota bersama seluruh Forkopimda. Tuhan beri kesehatan semuanya, amin. Kompak dalam memerintah biar membawa Batam ke depan menjadi salah satu kota yang paling luar biasa di Indonesia. Setuju? Tepuk tangan dong buat Anda yang setuju. Jadi buat Pak Wali Kota, Ibu Wakil Wali Kota dan semua unsur pimpinan yang hadir pada malam hari ini, Mongol berdoa dengan tulus hati Pak, semoga sehat selalu, amanah dalam memimpin, dan kalau ada job don't forget call me. Terima kasih, saya Mongol, selamat malam semuanya.